masih mengenal setan sebagai musuhnya, mengenal setan sebagai musuh kita, sehingga dia tidak mengikuti daripada setan. Hari ini Pak, kita selalu katakan setan ini yang menyesatkan kita, tapi selalu diikuti. Jangan sampai kita mengatakan setan itu musuh, tetapi selalu kita ikuti daripada ajakan-ajakan setan. Di dunia ini, dakwah itu hanya dua. Ini betul-betul harus diperhatikan. Dakwah itu hanya dua, yaitu dakwahnya para anbiya atas perintah Allah. Sampai sekarang alim-alim ulama kita itu terus berjalan dakwah kebaikan, mengajak manusia taat kepada Allah. Tapi ingat, ada dakwahnya setan yang tidak pernah mati dan terus bertambah daripada kelompoknya, yaitu dakwahnya setan yang juga diinginkan oleh Allah. Dan hebatnya Pak, dakwahnya luar biasa. Minta izin kepada Allah, menyesatkan manusia, muka belakang, kiri kanan, coba lihat. Dan minta izinnya sampai datangnya hari kiamat. Ingat itu Pak. Jadi musuh kita yang nyata siapa? Setan. Dan kita betul-betul mengenal daripada setan sebagai musuh yang asli. Dan apa daripada ajakan setan? Pengajakan setan mengajak orang untuk tidak mentaati Allah Ta'ala dan mengajak orang untuk sama-sama masuk ke dalam neraka. Jadi dua gitu Pak di atas dunia ini. Kalau kita menjalankan ibadah, mentaati Allah, berarti kita menjalankan daripada perintah Allah. Ketika ada perintah Allah, kita tidak menjalankan perintah Allah, berarti kita menjalankan perintah setan. Itu saja. Itu saja. Biar apa alasannya itu orang, dia mengikuti perintah setan. Karena perintah setan mengajak seseorang untuk tidak mau taat kepada Allah. Maka itu ada dua bisikan. Satu bisikan malaikat, itu datang dari Allah. Dan satu bisikan setan. Ketika ada perintah, malaikat katakan, ayo, percepat. Maka ketika itu datang juga bisikan. Ya, aman. Masih lama, itu lebih penting. Uang itu mau selesaikan. Sebentar pintu itu mau dulu, selesaikan dulu. Ada pembeli mau datang, sudah mau pada telepon, tunggu dulu. 100.000 itu nontonmu, 100.000 Pak, dia berani tinggalkan sholat. Coba lihat. 1 juta itu untukmu, 1 juta Pak, dia berani tinggalkan sholat. Mau cerita 1 miliar, 1 miliar dia berani tinggalkan sholat. Nauzubillah misalnya. 10 miliar kecil Pak, kecil. Baru sholat sunnahnya tidak alih Bapak-Bapak, itu 100 miliar. 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh lebih baik daripada dunia beserta isinya. 100 miliar Bapaknya berani tinggalkan itu. Jangan dulu, langsung datang itu setan ketika waktu sholat. Maka ini sore mulia Allah Ta'ala penting betul-betul kita mengenal bahwa setan itulah musuh kita yang nyata, sehingga kita berusaha menghindari. Dan kita tahu ini bisikan setan. Maka sore muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga kata Sayyidina Ali, yang betul-betul kita memahami dalam kehidupan kita ini, yaitu hendaknya setiap manusia mengenal kampung akhirat. Pak, mau kemana kita ini? Mau kemana kita? Terus yang kedua, waktu kita di akhirat itu Pak lebih lama tidak daripada waktu kita di dunia? Ini harus kita jawab. Kira-kira waktu di akhirat lebih lama atau daripada waktu kita di dunia? Yang mana lebih lama? Ulama-ulama kita, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi dan semua, kalau Wali Songo kita Indonesia, kalau kita di Sulawesi Selatan, Tuan Salama Kasih Yusuf, mereka sudah ratusan tahun Pak meninggalkan kita dengan kesolehan mereka. Mereka hidup berapa tahun di dunia? Sudah sampai 100 tahun. Tapi mereka dikubur itu sudah ratusan tahun. Maknanya kehidupan di akhirat dikubur itu jauh lebih lama daripada di dunia ini. Maka itu kena hal itu Pak, kena ahli Pak. Maka kenali kampung akhirat kata Sayyidina Ali, sehingga engkau mempersiapkan bekalmu menuju kampung akhirat. Kalau kita tidak mau kenal akhirat Pak, mustahil kita akan siapkan bekal kita. Kita saja di dunia Pak, mau pergi ke suatu tempat,
Mati-matian kita akan cari ini mau kemana, mau kemana, mau kemana. Ini apa, daerah salju, daerah ini, daerah ini. Maka bawa bekal sebanyak-banyaknya sesuai dengan keadaan. Maka kenali akhirat. Di kubur itu ada apa? Di mizan itu ada apa? Di sirat itu ada apa? Ada gancu yang akan menggancu, siap menggancu kita. Sangat tipis. Allahu Akbar. Di bawah neraka. Apa yang bisa menyelamatkan kita? Kenali itu. Masa kita mau pergi ke Malino bawa bekal supaya enak. Untuk menuju akhirat kita tidak mau siapkan itu semua. Kita cukup dengan satu amal. Jangan anggap dengan satu amal kita cukup. Maka kenali akhirat sehingga kita menyiapkan kehidupan kita untuk menuju akhirat. Kenali Pak. Al-Quran menceritakan itu, hadis-hadis Nabi menceritakan itu, dan bagaimana kita bisa selamat, itu semua dicerita. Maka kenali akhirat. Sehingga Nabi katakan orang yang pandai adalah orang yang di dalam kehidupan dunia ini selalu mengingat mati, maknanya akhirat, dan dia mempersiapkan kehidupannya menuju akhirat. Kenali ke akhirat Pak. Selalu bercerita tentang kematian, selalu bercerita tentang kubur, selalu bercerita tentang mizan, selalu bercerita tentang apa masyar, selalu bercerita tentang sirat, dan selalu bercerita tentang surga dan neraka, supaya akhirat itu nampak di hadapan kita, sehingga kita selalu menangis berdoa kepada Allah. Ketika terbayang kita doa, ya Allah kubur, ya Allah selamatkan kami, kita bisa menangis. Ya Allah, bisa ya Allah selamatkan kami. Kita mudah menangis. Kalau kita tidak pernah mencari tahu ini, kita tidak akan mudah menangis. Hari ini kita menangis karena dunia kita, karena kita kenal ketika kekurangan dunia kita akan susah. Maka ketika kita kekurangan amal pasti kita susah. Sayyidina Abu Hurairah, bagaimana Sayyidina Abu Hurairah? Orang yang hadisnya banyak kita baca. Apa kata Abu Hurairah? Ketika dia akan meninggal, dia katakan bahwa perjalanan akhirat begitu panjang dan amal-amalku masih sedikit. Coba, kita ini siapa Pak? Bagaimana amal kita? Belum dosa-dosa kita. Maka ini penting kita kenal akhirat. Kenal akhirat Pak. Sehingga kita ada persiapan untuk menuju pada kampung akhirat. Kemudian saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala, lawannya akhirat yang harus kita kenal, kata Sayyidina Ali, kenali ini dunia, bahwa dunia ini adalah sesuatu yang fana. Dunia ini adalah ujian. Dunia ini adalah fata morgana, sehingga kita tidak mengambil sesuatu yang fata morgana, yang bayang-bayang, dan kita hanya mengambil sesuatu yang bermanfaat untuk akhirat kita. Kenali betul Pak, kenali betul ini dunia. Jangan sampai kita mengenal dunia seperti orang kafir. Ini banyak orang Islam mengenal dunia seperti pemahamannya orang kafir. Orang kafir menganggap dunia ini seperti surga, sehingga dia buat istana. Dia buat istana di kota, dia buat istana di desa, dia beli tempat-tempat di puncak-puncak untuk menikmatinya. Habis waktunya untuk dunia, padahal dunia mau ditinggalkan. Karena bagi orang kafir dunia ini diibaratkan seperti surga. Tapi pahami Pak, menurut hadis Nabi dan orang-orang soleh daripada orang Islam, dunia ini adalah penjara bagi kita. Dunia ini tidak bisa memuaskan nafsu kita. Nafsu apa saja, nafsu birahi kita, nafsu makan kita, nafsu apa saja tidak bisa dipuaskan dunia ini. Semua serba terbatas. Kalau terbatas kita siksa. Nanti di surga baru semuanya Allah Ta'ala akan kasih tanpa terbatas. Dunia ini penjara bagi kita. Namanya penjara Pak itu, orang-orang selalu mau keluar cepat dari penjara. Tidak ada itu Pak orang mau tinggal di dalam penjara lama, walaupun dia orang kaya, mau cepat keluar. Maka saudara muliakan Allah Ta'ala, kenali ini dunia, bahwa dunia ini adalah tipuan, dunia ini adalah ujian, dunia ini adalah bayang-bayang fata morgana, sehingga kita tidak mengambil banyak daripada dunia ini dan hanya mengambil yang bermanfaat untuk akhirat. Ini penting. Kemudian saudara muliakan Allah Ta'ala, kata Sayyidina Ali, kenali daripada perintah-perintah Allah Ta'ala dan keutamaan-keutamaan itu perintah, sehingga kita mudah mengamalkannya. Hari ini saudara muliakan Allah Ta'ala, banyak orang Islam tidak mengamalkan agama itu karena tidak tahu nilai-nilai amal Pak.
Tidak nak tahu itu nilai-nilainya amal. Ia nak tahu nilainya dunia, sehingga dia mengejar dunia. Dia jauh daripada pengenalan apa nilainya sholat, apa nilainya zikir, apa nilainya baca Al-Quran, apa nilainya nanti Ramadan. Itu tidak dia pahami, sehingga mereka malas mengamalkan perintah Allah. Dan yang keenam, saudara yang muliakan Allah Ta'ala, kata Sayyidina Ali, kenali larangan-larangan Allah, sehingga engkau berupaya meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenali, jangan sampai larangan kita jalankan, perintah kita tinggalkan. Maka ini saudara yang muliakan Allah Ta'ala perkara yang Sayyidina Ali sampaikan. Maka saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di akhirat nanti hanya ada satu nabi yang bisa memberikan syafaat kepada umat seluruh manusia. Kepada seluruh manusia hanya ada satu nabi, yaitu nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bisa saudara yang muliakan Allah Ta'ala, kata alim ulama? Karena nabi-nabi yang lain ini, Pak, ketika dia buat dakwah, umatnya tidak taat.